Leon, seperti yang saya sudah informasikan tadi, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Budiono Adi, Sobat Maestro. Baik, sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Budiono Adi. Halo, selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Baik, silakan langsung saja mau memberikan kesaksiannya Pak Budi ya. Silakan. Iya. Selamat siang Bapak Ibu, sahabat-sahabat Maestro. Selamat berjumpa dalam acara Maestro Golden Moment. Perkenalkan, nama saya Pendeta Emeritus Budiono Adiwibowo dari GKI Maulana Yusuf 20 Bandung. Terima kasih pada Radio Maestro yang telah memberi saya kesempatan untuk bersaksi tentang kasih dan pimpinan Tuhan yang saya alami dalam pelayanan saya. Nah, hari ini saya ingin bersaksi tentang peristiwa yang saya alami dalam salah satu pelayanan berkhotbah. Ini terjadi sudah lama sekali ya. Pada waktu itu saya diminta untuk melayani di salah satu kebaktian minggu di Jemaat GKI Cengkareng di Jakarta. Pada tugas hari Minggu itu saya bertugas 2 kali, jadi jam 7 pagi dan jam 9.30. Nah, pada saat kebaktian yang pertama selesai, seperti biasa kan, kalau pendeta turun dari mimbar, menyerahkan Alkitab kepada penatua yang bertugas, lalu kita berjalan bersama-sama menuju ke pintu depan gereja, untuk siap-siap menerima jabat tangan dari seluruh jemaat yang akan pulang. Itu biasa. Tapi sementara itu juga warta lisan dibacakan untuk jemaat. Tiba-tiba ketika itu terjadi, penatua yang membawakan Alkitab dan berdiri di samping saya itu mengatakan sesuatu berita yang sangat mengejutkan saya. Pak Pendeta, tadi waktu Bapak berkhotbah, ada telepon dari kakaknya Pak Pendeta. Dia mengabarkan bahwa ayahnya Pak Pendeta di Surabaya telah meninggal dunia pagi ini. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa saya terkejut ya. Pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami betapa berat dan terkejutnya ketika kita mendengar berita meninggalnya orang yang sangat dekat dan sangat kita kasihi. Tapi waktu itu, di saat saya masih sangat terkejut dan belum bisa berpikir apa-apa, jemaat sudah berdiri berjajar siap untuk memberi salam kepada saya. Anehnya mereka juga langsung menyampaikan, ikut berduka cita Pak Pendeta. Jadi saya sadar bahwa rupanya warta lisan tadi juga memberitakan berita duka itu kepada seluruh jemaat. Saya betul-betul merasa kacau. Karena ya sedih, ya terkejut, tetapi tidak punya kesempatan untuk berpikir apa-apa. Karena saya harus menerima salam dan ucapan ikut berduka cita dari seluruh jemaat yang saya tidak kenal sebenarnya. Saya kan cuma pendeta tamu di situ ya. Nah, setelah menerima salam dari jemaat dan kita menutup doa bersama para penatua, saya menghubungi kakak saya di Bandung yang tadi mencari saya itu. Saat itu saya diberitahu bahwa ayah saya telah meninggal dalam keadaan yang sangat tenang. Ada kira-kira pukul 4 pagi, dalam keadaan masih tidur, tanpa ada penyakit, tanpa ada penderitaan. Usianya waktu itu 83 tahun lebih dan masih sangat sehat. Dan segera saya teringat bahwa ayah saya sering mengatakan kepada saya, kalau boleh ya, Papa ini minta sama Tuhan, umur itu cukup saja, tidak usah terlalu panjang, tapi ya jangan pendek-pendek. Tapi kita bisa tetap sehat dan waktu meninggal tanpa sakit. Malah kalau boleh meninggalnya saat tidur, langsung berangkat menghadap Tuhan. Saya teringat ayah saya mengatakan itu. Jadi mendengar penjelasan dari kakak saya,
segera saya bersyukur, aduh terima kasih Tuhan, Engkau mengabulkan doa papi saya. Engkau memberikan yang terbaik pada papi. Rasa sedih saya segera tergantikan dengan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Lalu saya menghubungi juga 2 orang kakak saya yang waktu itu tinggal di Jakarta, dan kami ingin merundingkan bagaimana caranya kita bisa berangkat ke Surabaya. Ternyata mereka berdua mengatakan, kami sudah beli tiket pesawat Garuda, berangkatnya jam 10 pagi. Mereka sudah siap mau berangkat ke bandara. Ketika mereka tahu bahwa posisi saya saat itu sudah di daerah Cengkareng, mereka menganjurkan saya untuk segera beli tiket. Ayo berangkat sama-sama jam 10 ini. Tapi saya masih punya tugas untuk melayani kebaktian kedua pada jam 9.30. Nah, waktu itu seorang penatua yang mendengar percakapan saya di telepon itu mengatakan, Pak Pendeta, kalau mau berangkat boleh saja, nanti biar penatua yang lain yang bertugas itu menggantikan khotbah yang kedua. Namun saya berpikir, ini adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya tidak boleh meninggalkan tugas ini begitu saja. Tuhan sudah begitu baik mengabulkan doa papi saya. Masakan saya harus mengabaikan tugas ini? Jadi saya segera mengatakan kepada kakak saya nanti berangkatnya sesudah khotbah. Terserah nanti dapat jam berapa sore-sore ya, biarin aja. Kamu berangkat dulu aja dah, saya bilang begitu. Nah, setelah khotbah kedua selesai, saya cepat-cepat bersiap berangkat ke bandara diantar oleh beberapa penatua. Setiba di bandara, segera kami pergi ke loket penjualan tiket. Ternyata pesawat berikut yang mau ke Surabaya berangkatnya sangat sore, jam 4 lebih gitu. Wah, harus nunggu lama sekali saya pikir. Karena saat itu masih sekitar jam 12. Tapi untung penatua yang mengantar memperhatikan di layar pengumuman di atas itu, dan dia mendapati bahwa ada pesawat ke Surabaya yang sedang boarding. Tulisannya berkedip-kedip gitu, tanda bahwa siap mau berangkat. Tentu saja tiketnya sudah nggak bisa dijual lagi karena sudah mau berangkat. Tapi karena kebetulan penatua itu adalah juga mantan karyawan Garuda. Dan dia membawa tanda pengenal. Dia cepat-cepat berlari masuk. Dia menemui pimpinan Garuda di dalam. Dan waktu yang saya tunggu di depan loket itu, dalam waktu singkat dia sudah kembali. Dia membawa secari kertas dan disodorkan ke loket penjual tiket. Dan ternyata saya boleh membeli tiket untuk jam 12 itu. Jadi begitu dapat tiket, segera saya harus berlari-lari mengejar waktu sebelum pintu pesawat ditutup. Nah, begitu sampai di lorong menuju pintu pesawat, ternyata kedua kakak saya ada di situ. Mereka kaget dan girang melihat saya datang. Ternyata pesawat yang saya masuki itu adalah pesawat yang seharusnya berangkat jam 10. Tapi ditunda sampai jam 12. Jadi sepertinya pesawat itu disuruh menunggu sampai saya datang. Jadi saya segera sadar, ternyata Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa, sehingga saya bisa segera berangkat ke Surabaya. Saya merasakan betapa Tuhan itu baik dan mendengarkan doa kita. Saya yakin Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jadi saya percaya saya dapat tugas untuk khotbah kebaktian kedua, ya saya layani dulu saja. Nanti yang sisanya Tuhan yang atur. Nah, semoga pengalaman saya yang telah saya saksikan ini boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian untuk juga mengerjakan apa saja yang kita yakini sebagai tugas yang Tuhan mau kerjakan. Memang seringkali kalau kita tahu ini harus saya kerjakan, Tuhan menghendaki saya melakukan ini,
Tapi banyak kekhawatiran yang muncul ya. Kalau gini nanti bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Nah, kalau kita yakin Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan memang mau memakai kita semua untuk melayani Dia, Tuhanlah yang akan mengatur segala sesuatu yang terbaik untuk Amin. kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budiono. Itu Sama-sama, Bu. kayaknya nggak ada yang kebetulan ya di dalam Tuhan ya Pak Enggak, ya. Bu. Saya Nggak ada yakin yang Tuhan turut kebetulan bekerja. ya. Itu yang sudah mau berangkat tapi tiba-tiba ada penatua yang dulunya kerja di situ, cepat sekali diurus, diatur, dan kemudian Iya. pas masuk pesawat ada kakak-kakak yang tadi ngajak bareng gitu ya. Saya mendengar itu jam 2 siang saya sudah sampai di Surabaya. Saya bayangkan kalau waktu itu bukan Minggu dan saya bukan berkhotbah di Cengkareng. Mungkin kalau saya di Bandung saja mau berangkat belum tentu jam 2 siang saya sudah sampai di sana. Betul. Pengaturan Tuhan luar biasa ya Iya. Pak ya. Luar biasa pengaturan Tuhan. Dan Iya, ketika saya dengar Tuhan ini selalu juga mau memberi yang terbaik. ketika mendengarnya saya merinding banget gitu. Jadi percaya aja kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya dengan Iya. sempurna. Tidak ada yang kebetulan ketika kita mengutamakan Dia dulu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, Seperti baik. itu. Ya, terima kasih Pak Pendeta Sama-sama. Budiono. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Ya.